Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Asih selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan di Institut Temanggung, dan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anas Radin dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 2123030 akan menyampaikan selaku untuk melaksanakan tugas daripada ujian tengah semester, yaitu saya akan men-sharekan kepada teman-teman sekalian. Saya akan memberikan sebuah apa yang saya dapatkan selama mata kuliah bersama dengan Ibu Asih, khususnya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, pada teman-teman sekalian yang senantiasa insya Allah dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, berbicara terkait dengan psikologi pendidikan, apakah ada kaitannya nggak sih? Apakah ada kaitannya antara pendidikan dan juga psikologi? Dari pertanyaan ini tentu dapat kita simpulkan bersama, ini sangat-sangat terkait dan juga ini saling berkaitan, saling penting antara satu sama lain. Karena apa? Ketika kita membicarakan sebuah pendidikan, otomatis juga di dalamnya kita akan mengikut sertakan yang mana, yaitu ilmu psikologi. Melihat dari perilaku, pola pikir, gestur tubuh, dan juga bagaimana cara orang itu merespon terkait dengan ilmu ataupun informasi yang didapat, tentu itu kita pelajari dalam ilmu-ilmu psikologi. Nah, ketika berbicara terkait dengan pendidikan psikologi ini seperti apa, psikologi dalam perspektif pendidikan ataupun sebaliknya, tentu ketika kita memberikan suatu, katakanlah kita memberikan suatu mata kuliah ataupun mata pelajaran ataupun ya ilmu pengetahuan alam, sosial dan yang lain, kita tentu akan melakukan yang salah satu namanya adalah terkait dengan penilaian di akhir semester, penilaian di tengah semester, penilaian di secara karakter ataupun juga secara karakter perilaku dari si siswa ataupun pelajar ataupun murid yang kita temukan. Nah, peran psikologi pendidikan ini apa sih dalam segi pendidikan? Tentu ini sangat berperan. Bagaimana cara misal kita sebagai seorang pendidik untuk kita menanggapi daripada siswa. Katakanlah ada siswa yang memiliki kesehatan mental, siswa yang terganggu terkait dengan pola pikirnya, siswa yang memiliki kelambatan dalam merespon ataupun menangkap informasi yang diterangkan. Nah, disitulah peran psikologi kita berjalan. Salah satunya adalah tentu dengan menanggapi siswa satu dengan siswa yang lain, kita harus menggunakan cara yang berbeda-beda. Kita harus menggunakan caranya masing-masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, baik, jadi bagi teman-teman sekalian, berbicara terkait dengan psikologi pendidikan, ini menjadi hal yang riskan, menjadi hal yang harus diperhatikan untuk kita ataupun untuk teman-teman sekalian yang berniat untuk menjadi sosok figur, sosok guru, sosok pendidik, tenaga pendidik, ataupun sosok manusia yang kita akhirnya dapat memanusiakan manusia, meninggikan manusia, melangitkan manusia, dan tentunya saling menghormati antara manusia. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia. Jadi anggaplah juga teman-teman sekalian ini manusia. Jadi kita ini bukanlah setan yang selalu salah terus, kita juga bukan malaikat yang selalu benar terus. Namun kita adalah manusia yang selayaknya memiliki kesalahan, namun juga kita senantiasa memiliki apa yang namanya kebaikan ataupun kebenaran. Nah, baik teman-teman sekalian, balik lagi kepada topik, yaitu psikologi pendidikan. Nah, lalu bagaimana psikologi pendidikan ini benar-benar dapat diimplementasikan? Nah, sekarang kita lihatlah teman-teman, dari segi proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dengan psikologi pendidikan. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik. Karena ketika belajar itu mungkin dogma kita, pola pikir kita hanya untuk membaca buku dan yang lain.
ternyata secara psikologis itu macam-macam nih teman-teman. Bisa melalui audio video, bisa juga melalui visualnya aja, atau enggak juga audionya aja, belajar namun dengan menyertakan latar belakang ataupun musik ataupun background dan lain, itu dapat meningkatkan secara psikologi itu rasa kita untuk semangat dan juga lebih memahami terkait dengan hal apa yang kita pelajari. Nah, baik, di video kali ini mungkin sekian dari saya. Ini insya Allah semoga dapat memberikan suatu informasi ya, ataupun suatu stimulus yang nantinya teman-teman sekalian dapat lebih semangat lagi dalam belajar, dapat lebih semangat lagi dalam menimba ilmu ataupun pendidikan, tentunya dengan dasar secara psikologi, secara perilaku, karakter dan yang lain. Semoga senantiasa kita ke depan dapat menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang baik, dan tentunya dapat menebarkan kebaikan. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan dimohon dimaafkan, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.